Suami talak aku setelah dia berhasil naik jabatan manajer. Mertuaku ikut menghina, berkata jika aku sudah tak pantas bersanding dengan suamiku. Mereka tak tahu jika aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Suamiku, Rangga, baru saja diangkat menjadi manajer baru di perusahaan tempatnya bekerja. Hari itu, ia pulang dengan wajah berseri-seri, langkahnya ringan seolah dunia baru saja berpihak padanya. Seragam kantornya tampak rapi, dasinya masih terikat sempurna, dan senyum lebarnya membuatku sempat merasa ikut bahagia. Sayang, akhirnya aku naik jabatan, serunya begitu masuk rumah. Ia memelukku sekilas, lalu segera duduk di sofa sambil membuka ponselnya. Tadi Pak Budi sendiri yang umumkan. Katanya aku paling pantas. Aku ini akhirnya manajer. Nai. Aku tersenyum lembut. Alhamdulillah, aku ikut senang. Mas, kamu memang pantas. Kata-kataku sederhana, tapi tulus. Bertahun-tahun aku melihatnya bekerja keras, berangkat pagi, pulang larut malam, dengan ambisi besar di matanya. Aku tahu, jabatan itu bukan datang begitu saja. Namun, di balik senyumku, ada sesuatu yang ia tak tahu. Jabatan itu memang pantas ia dapat, tapi bukan karena semata-mata kerja kerasnya. Ada keputusan yang kuambil diam-diam, rapat yang kupantau dari jauh, dan surat rekomendasi yang kutandatangani tanpa nama asliku. Semua itu kulakukan bukan untuk pamer kekuasaan, melainkan karena aku ingin melihat suamiku tumbuh, dan aku ingin tahu, apakah cinta yang dulu tulus itu masih hidup ketika ia berada di puncak keberhasilan. Malam itu, kami makan malam bersama di ruang makan kecil yang sudah menemani pernikahan kami 5 tahun ini. Namun suasananya berbeda. Rangga banyak bicara tentang dirinya, tentang timnya, tentang target baru yang harus ia capai, tentang rekan-rekan kerja yang kini harus menghormatinya. Tidak ada lagi cerita kecil tentang hari-hari kami, tidak ada tanya kabar tentangku. Ia terlalu sibuk menjadi manajer, bahkan di rumahnya sendiri. Mulai besok, aku harus jaga penampilan. Baju-bajuku harus disesuaikan. Aku gak bisa tampil biasa-biasa aja lagi, katanya sambil menatap pantulan dirinya di cermin ruang makan. Oh iya, tolong jangan pakai baju itu lagi kalau datang ke acara kantor. Yah, terlalu sederhana. Aku terdiam. Baju itu, baju yang ia maksud, adalah gaun biru tua yang kupakai di acara kantor terakhir. Ia sendiri yang membelikannya waktu itu. Katanya, aku tampak anggun mengenakannya. Tapi kini, baginya, aku terlalu sederhana. Aku cuma gak mau kamu kelihatan, ya. Kurang cocok aja. Sekarang aku udah di posisi berbeda. Tambahnya, berusaha terdengar ringan, tapi jelas ada nada sombong yang mulai tumbuh dalam suaranya. Aku menunduk, menyembunyikan senyum getir. Sejak hari itu, aku mulai merasakan jarak di antara kami. Rangga berubah. Ia mulai sering lembur, pulang larut malam, dan selalu membawa wangi parfum mahal yang tak pernah kupakai. Ia mulai memperhatikan hal-hal yang dulu tak pernah penting baginya. Sepatu kulit, jam tangan mewah, mobil dinas. Dan di setiap perubahan kecil itu, aku hanya diam. Bukan karena tak mampu melawan, tapi karena aku ingin tahu, sampai sejauh mana ambisi bisa mengubah seseorang. Ia tak tahu, di balik kesederhanaanku, aku adalah seseorang yang lebih dari sekadar istri karyawan. Ia tak tahu, perusahaan tempat ia bekerja adalah bagian dari warisan keluarga besarku. Dan keputusan untuk mengangkatnya menjadi manajer datang dari tanganku sendiri. Tapi aku tidak akan memberitahunya. Belum. Biar waktu yang memperlihatkan siapa sebenarnya yang berharga dan siapa yang kehilangan arah karena merasa sudah di atas langit. Malam itu, saat Rangga sibuk dengan laptopnya, aku berdiri di balkon. Angin membawa aroma malam yang lembut, tapi juga dingin. Aku menatap langit dan berbisik pelan. Selamat atas jabatanmu, Mas. Semoga kamu tidak lupa
Siapa yang berdiri di sisimu saat kamu belum menjadi siapa-siapa? Namun jauh di dalam hatiku, aku tahu, malam itu bukan hanya malam kemenangan Rangga. Itu adalah awal dari ujian besar bagi rumah tangga kami, dan awal dari perjalanan panjang yang akan membuka rahasia siapa aku sebenarnya. Hari Minggu itu seharusnya menjadi hari keluarga. Hari di mana suami dan istri bersilaturahmi ke rumah orang tua, bercengkrama sambil menyeruput teh hangat di teras. Namun, sejak Rangga naik jabatan, setiap kunjungan ke rumah mertuaku terasa seperti ujian kesabaran yang panjang dan melelahkan. Mobil dinas Rangga berhenti di depan rumah besar bercat krem muda milik orang tuanya. Aku masih ingat, dulu aku selalu duduk di kursi belakang dengan perasaan gugup, takut jika penampilanku tidak cukup baik di mata mereka. Kini pun rasa itu kembali, tapi ada sesuatu yang berbeda. Bukan gugup, melainkan getir. Begitu aku turun dari mobil, ibu mertuaku, Bu Ratna, langsung menatapku dari teras. Senyumnya hambar, matanya meneliti dari ujung kepala hingga kaki, seolah sedang menilai seberapa pantas aku berdiri di samping putranya yang kini bergelar manajer operasional PT Lestari Sentosa. Kalian datang juga, katanya datar. Rangga, sini, nak, ceritain ke ibu gimana rasanya jadi manajer baru. Nada suaranya berubah cerah saat menyebut nama Rangga, seolah hanya ia yang diharapkan datang hari itu. Aku, seperti biasa, hanya menjadi pelengkap. Rangga tersenyum bangga, mencium tangan ibunya, lalu duduk di sofa ruang tamu yang besar dan berkilau. Aku mengikutinya, duduk pelan di ujung sofa. Bau harum bunga plastik dan parfum ruangan menusuk hidungku, tapi tidak bisa menutupi hawa dingin dari tatapan mereka. Pak Rudi, ayah mertuaku, menatapku sekilas. Ia hanya berdehem, kemudian membuka koran tanpa sepatah kata. Wah, anak ibu sekarang sudah jadi orang penting, kata Bu Ratna sambil menepuk bahu Rangga. Ibu bangga sekali. Dulu ibu bilang, kamu itu punya potensi besar. Lihat sekarang, benar kan? Naik jabatan, disegani banyak orang. Aku ikut tersenyum kecil. Alhamdulillah, Bu. Saya juga ikut bahagia. Semoga Mas Rangga bisa amanah di jabatan barunya. Bu Ratna menoleh perlahan. Pandangannya tajam. Amanah? Ya tentu. Asal dia tidak terlalu dibebani urusan rumah yang ya. Kamu tahulah, hal-hal remeh. Aku tahu maksudnya. Ia tidak pernah menyukaiku sejak awal. Baginya, aku hanyalah perempuan biasa yang datang dari keluarga sederhana, bukan menantu ideal bagi anaknya yang kini berhasil. Aku masih ingat jelas, dulu saat kami hendak menikah, ia pernah berkata lirih tapi menusuk. Perempuan seperti kamu cuma bisa jadi beban. Rangga itu pantas dapat yang lebih. Dan kini, dengan jabatan baru itu, luka lama yang belum sembuh seolah disayat kembali. Ngomong-ngomong, lanjutnya dengan nada santai tapi menghina. Sekarang Rangga sudah di posisi bagus. Kamu nggak malu, Naila? Masih kerja di rumah aja? Bukannya istri manajer itu seharusnya bisa bergaul, tampil elegan? Jangan terlalu sederhana gitu, sayang. Aku menatap cangkir teh di depanku. Uapnya naik perlahan, hangat, tapi rasanya dingin menelusup ke dadaku. Aku menunduk, menahan setiap kata agar tidak pecah keluar. Rangga, yang biasanya membelaku, hanya diam kali ini. Ia malah ikut tersenyum, seperti mengamini perkataan ibunya. Ya, Bu, nanti saya ajak Naila ke butik, biar lebih cocok sama posisi saya sekarang, katanya enteng, sambil memegang tangan ibunya. Dadaku menegang. Rasanya seperti dipukul tanpa suara. Aku menatap Rangga, mencari sisa kasih sayang di matanya, tapi yang kulihat hanyalah kebanggaan semu dan kesombongan baru yang tumbuh di wajahnya. Bu Ratna melanjutkan, kamu beruntung, Naila. Kalau bukan karena Rangga, kamu gak akan bisa naik derajat begini. Dulu kamu siapa? Coba? Sekarang aja bisa duduk di mobil dinas, makan di restoran, semua karena anak saya. Setiap kata terasa seperti jarum menembus kulitku. Tapi aku hanya tersenyum, sopan, menatap lantai. Aku sudah terlalu terbiasa dengan hinaan halus yang dibungkus kalimat manis. Terima kasih, Bu.
jawabku lirih. Saya bersyukur sekali punya suami sebaik Mas Rangga. Bu Ratna tersenyum sinis. Bagus kalau kamu sadar diri. Rangga tertawa kecil. Ibu ini, ada-ada aja, katanya. Tapi tawanya tidak lagi menenangkan seperti dulu, kini terdengar congkak. Aku menarik napas dalam, menatap keluar jendela. Di taman, kulihat bunga melati yang dulu kutanam saat awal pernikahan kami. Dulu, Rangga membantu menanamnya sambil berkata, "Ini simbol kita, sederhana tapi wangi." Kini, melati itu layu di tepi pot, seperti aku, yang disiram janji tapi dibiarkan kering oleh kesombongan. Setelah makan siang yang kaku, Bu Ratna menepuk tangan Rangga. "Nak, nanti kalau kamu ada acara kantor, jangan bawa Naila dulu, ya. Tunggu dia, ya, sedikit berubahlah. Ibu nggak mau nanti anak ibu dikira nggak punya selera." Rangga hanya tersenyum. "Iya, Bu, nanti saya atur." Hatiku remuk, tapi aku tetap tersenyum, pura-pura tidak mendengar. Karena aku tahu, ada saatnya kebenaran dan keangkuhan akan saling bertemu di meja yang sama. Dan saat itu, bukan aku yang perlu menjelaskan siapa aku sebenarnya. Ketika kami hendak pulang, aku menunduk mencium tangan mertuaku. Bu Ratna menatapku tanpa ekspresi. "Semoga kamu bisa jadi istri yang pantas untuk Rangga." Aku hanya mengangguk. "Insya Allah, Bu." Lalu aku menatap Rangga yang berjalan lebih dulu ke mobil. Langkahnya tegap, penuh percaya diri, seolah lupa dari mana ia berasal. Saat mobil melaju meninggalkan rumah itu, aku menatap keluar jendela. Langit sore tampak kelabu, tapi di balik awan itu, matahari tetap ada. Aku berbisik dalam hati, "Suatu hari nanti, Bu, suatu hari nanti, kalian akan tahu siapa yang sebenarnya tidak pantas." Dan entah kenapa, sore itu aku merasakan sesuatu, bukan sekadar luka, tapi kekuatan yang mulai tumbuh diam-diam dalam diriku. Sebuah janji kecil yang akan kubuktikan dengan waktu. Sejak hari itu, rumah kami tak lagi terasa seperti rumah. Dulu, setiap kali Rangga pulang, langkah kakinya disambut aroma masakan kesukaannya, sayur lodeh buatan tanganku, ikan bakar sambal matah, dan teh hangat di meja makan. Tapi kini, meja itu hanya menjadi saksi diam dari keheningan dan sisa makanan yang basi. Aku masih menyiapkan semuanya seperti biasa. Jam 7 malam aku menata meja, jam 8 aku duduk menunggu, dan jam 9 biasanya telepon dari kantor datang. "Sayang, aku ada rapat dadakan." Atau, "Aku harus makan malam sama klien, kamu tidur dulu aja." Awalnya aku percaya, tapi semakin lama, alasan itu terdengar terlalu rapi untuk sekadar kebetulan. Rangga mulai pulang lewat tengah malam. Tubuhnya beraroma parfum wanita, bukan parfumku. Kemejanya berkerut di bagian kerah, dan ada bekas lipstik samar yang berusaha ia sembunyikan dengan tergesa. Aku tahu, tapi aku tak bertanya. Aku hanya berdiri di depan jendela ruang tamu, menatap jam dinding yang berdetak lambat, menunggu suara pintu dibuka dengan kunci yang sama. Suatu malam, sekitar pukul 12 lewat, ia datang. Aku masih terjaga. "Mas baru pulang?" tanyaku lembut. Ia melepas jasnya, melemparkannya ke sofa, lalu membuka dasi dengan kasar. "Jangan mulai dengan nada interogasi, Nay." "Enggak, aku cuma tanya." "Ya udah, aku capek. Jangan banyak omong." Nada suaranya dingin. Aku menatap wajahnya, mata yang dulu selalu memancarkan semangat kini tampak asing. Ada kesombongan baru di sana, sesuatu yang dulu tak pernah kutemukan pada pria yang kucintai. Keesokan harinya, aku melihat perubahan kecil lain, isi lemari pakaian. Rangga mengganti semua kemeja lamanya dengan merek luar negeri. Sepatu kulitnya berbaris rapi, semua baru. Bahkan parfum di mejanya pun berbeda, lebih tajam aromanya, lebih mewah. Ia mulai membawa ponsel ke kamar mandi, memasang sandi di laptopnya, dan menolak setiap kali aku mengajaknya makan malam bersama. Alasannya selalu sama, aku sibuk. Namun, bukan hanya kesibukan yang memisahkan kami, melainkan jarak yang ia bangun sendiri, sedikit demi sedikit,
hingga aku seperti tamu di rumahku sendiri. Malam itu, aku mencoba mengajaknya bicara saat ia baru pulang. "Mas, aku masakin kesukaanmu. Sop buntut. Kamu belum makan kan?" Ia melirik sekilas ke meja makan, lalu menarik napas panjang. "Naila, kamu masih belum ngerti juga ya?" Aku mengerutkan dahi. "Ngerti apa?" "Berhenti bersikap seperti istri pengangguran. Aku butuh wanita yang bisa mendukung karierku, bukan yang cuma nunggu di rumah sambil masak dan berharap aku pulang cepat." Kata-katanya jatuh seperti batu besar ke dadaku. Aku terdiam. Mataku panas, tapi aku menahan airnya agar tak tumpah. "Jadi, menurut Mas, aku penghalang kariermu?" tanyaku pelan. Rangga menatapku lama. "Aku nggak bilang gitu. Tapi, dunia tempat aku sekarang itu beda, Nay. Aku harus bergaul sama orang-orang besar. Dan kamu terlalu sederhana. Kadang aku malu kalau kamu datang ke acara kantor." Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar ditelanjangi oleh suamiku sendiri. Bukan secara fisik, tapi secara martabat. Aku berdiri mematung, tanganku bergetar. "Mas malu punya istri kayak aku?" Ia menghela napas, tidak menjawab. Hening yang panjang menjawab segalanya. Aku berbalik, melangkah ke dapur. Di sana, sop buntut yang masih mengepul pelan kini terasa hambar. Aku menatapnya lama, lalu mematikan kompor dan duduk di kursi dapur, menunduk dalam. Air mataku jatuh satu-satu ke atas meja. Aku tidak menangis keras. Aku tidak berteriak. Aku hanya diam. Karena dalam diam itulah aku mulai sadar. Rangga bukan lagi lelaki yang dulu kujaga dengan sepenuh hati. Ia kini lelaki yang sedang mabuk kekuasaan, dan mabuk itu telah membuatnya lupa siapa yang dulu menopangnya dari bawah. Beberapa hari berikutnya, aku mulai melihat foto-foto pesta di media sosial perusahaan. Rangga tampak tersenyum lebar di sana, berdiri di antara para rekan kerjanya yang berpenampilan glamor. Di sampingnya, seorang wanita cantik dengan gaun merah menggandeng lengannya. Sekretaris barunya, katanya. Saat ia pulang malam itu, aku tidak lagi menunggu di ruang tamu. Aku hanya meninggalkan makanan di meja, tanpa ucapan apapun. Namun, Rangga tidak peduli. Ia berjalan melewati meja makan tanpa menoleh. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan sebelum masuk kamar, dengan nada sinis. "Kalau kamu nggak bisa ngikutin gaya hidupku, mungkin kamu harus pikirin lagi. Nay, apakah kamu cocok jadi istri seorang manajer?" Kata-kata itu menamparku lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di balkon, memandangi lampu-lampu kota yang gemerlap, cahaya yang sama yang kini menyilaukan mata suamiku hingga ia buta pada cinta yang dulu ia janjikan. Aku tersenyum pahit. Ia benar. Mungkin aku memang terlalu sederhana bagi dunianya yang baru. Tapi yang belum ia tahu, dunia yang kini ia banggakan, semua kekuasaan dan jabatan yang ia rayakan, berdiri di atas nama yang selama ini kusamarkan, namaku. Aku menarik napas panjang, menatap langit malam yang luas. "Baiklah, Mas," bisikku pelan, "nikmati saja panggungmu. Tapi ingat, setiap pertunjukan akan berakhir. Dan ketika tirai tertutup nanti, kamu akan tahu siapa sebenarnya yang menyalakan lampu untukmu." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak lagi menunggu pintu dibuka. Aku mulai menutup hatiku perlahan. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena aku sadar, cinta yang tidak dihargai hanya akan menjadi beban bagi diri sendiri. Pagi itu langit tampak kelabu, seolah tahu akan ada sesuatu yang hancur hari itu. Aku baru saja selesai menyiapkan sarapan. Nasi goreng sederhana, telur mata sapi, dan secangkir kopi hangat. Semua kulakukan seperti biasanya, tanpa curiga bahwa hari itu akan menjadi akhir dari sesuatu yang pernah kuanggap abadi. Rangga keluar dari kamar dengan kemeja putih rapi, wajahnya dingin seperti tak mengenalku. "Ada yang mau aku temani, Mas?" tanyaku pelan sambil menatapnya penuh harap. Ia menatapku sekilas, lalu berkata datar, "Iya, ikut aku." Nada suaranya begitu tegas, tanpa emosi. Sepanjang perjalanan kami menuju sebuah gedung besar di pusat kota, ia tak berkata apapun.
Aku duduk diam di sampingnya, menatap jalanan yang berkelebat di luar jendela mobil. Di dalam hati, aku mencoba menebak-nebak. Mungkin ada urusan kantor, atau hal administratif lain yang butuh tanda tanganku. Tapi semua dugaanku runtuh saat mobil berhenti di depan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hatiku mendadak berat. Kakiku gemetar saat turun dari mobil. "Mas, ini apa?" tanyaku hampir berbisik. Rangga menutup pintu mobilnya, memasukkan kedua tangannya ke saku celana, dan berkata tanpa ekspresi, "Aku ingin cerai." Kata itu jatuh begitu saja, tanpa jeda, tanpa perasaan. Seolah ia hanya mengumumkan sesuatu yang sepele, seperti mengganti menu makan malam. Aku mematung. Angin berhembus lembut, tapi tubuhku kaku seperti batu. "Cerai?" ulangku, mencoba memastikan aku tidak salah dengar. "Iya," jawabnya pendek. "Aku butuh istri yang lebih berkelas. Seseorang yang bisa mendukung aku di posisi sekarang. Maaf, Naila, tapi kamu bukan dia." Seketika dunia berhenti berputar. Semua yang kami lalui, perjuangan bersama sejak awal pernikahan, tawa sederhana di dapur kecil, doa setiap malam, semuanya seakan terhapus begitu saja hanya karena satu kata, berkelas. Aku menatap wajahnya, mencari sedikit keraguan di matanya. Tapi tidak ada. Yang kulihat hanyalah kesombongan dingin dari seorang pria yang lupa asalnya. Tanpa banyak bicara, ia menyerahkan map coklat kepadaku. Di dalamnya ada berkas-berkas perceraian yang sudah disiapkan pengacaranya. "Kalau kamu tanda tangan hari ini, semuanya bisa selesai cepat. Aku akan kasih uang kompensasi yang cukup. Aku nggak mau ribet." Tanganku gemetar saat membuka map itu. Namaku tertulis jelas di sana. Naila Rahmawati, istri sah dari Rangga Saputra. Aku menatap tulisan itu lama, mencoba mengingat bagaimana dulu kami menulis nama itu bersama di surat pernikahan kami, dengan harapan dan cinta yang tulus. Kini, namaku hanya tinggal tinta di atas kertas perceraian. "Apa aku pernah salah, Mas?" Suaraku lirih, hampir tenggelam di antara hiruk-pikuk pengadilan. "Apa aku kurang berjuang untuk kamu? Kurang sabar?" Rangga menghela napas panjang. "Ini bukan soal salah atau benar, Nay. Ini soal kecocokan. Dunia aku sekarang beda. Aku nggak bisa terus-terusan jalan sama orang yang nggak ngerti cara hidupku." Aku mengangguk pelan. Tidak ada air mata yang keluar, hanya dada yang terasa sesak. "Baik," kataku akhirnya. "Kalau itu maumu." Dengan tangan yang bergetar, aku menandatangani surat itu. Tinta hitam menetes sedikit di ujung tanda tanganku, tapi aku tidak peduli. Karena bersama tetesan itu, aku tahu, sesuatu dalam diriku juga telah putus. Rangga menatapku, mungkin berharap aku akan menangis atau memohon. Tapi aku hanya tersenyum kecil. "Terima kasih, Mas," ucapku pelan. Ia tampak bingung. "Terima kasih? Untuk apa?" "Untuk membuatku sadar siapa kamu sebenarnya, dan siapa aku sebenarnya." Ia mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Aku berdiri perlahan, merapikan jilbabku, lalu menatapnya tenang. "Nggak apa-apa. Nanti kamu akan tahu." Aku melangkah keluar dari ruang sidang tanpa menoleh ke belakang. Setiap langkah terasa berat, tapi juga melegakan. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi berjalan sebagai istri yang diabaikan. Aku berjalan sebagai diriku sendiri. Seseorang yang selama ini ia remehkan tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Di halaman pengadilan, angin berhembus lembut, membawa aroma hujan yang mulai turun. Aku mendongak, membiarkan titik-titik air membasahi wajahku. Tapi bukan kesedihan yang kurasakan, melainkan ketenangan yang aneh, seperti kabar dari masa depan yang berbisik, "Waktumu akan tiba, Naila." Saat itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari sekretarisku di kantor pusat. "Bu Naila, rapat direksi dimajukan ke pukul 3 sore. Semua direktur sudah dikonfirmasi hadir." Aku tersenyum samar. "Ya, direktur utama, gelar yang selama ini kusimpan rapat dari suamiku. Jabatan yang membuat semua keputusan di perusahaan,
termasuk pengangkatan Rangga sebagai manajer, berada di bawah tanda tanganku. Aku menatap gedung pengadilan di belakangku, tempat seluruh kisah lamaku berakhir. Baiklah, Rangga, bisikku dengan suara yang nyaris tak terdengar. Kamu ingin hidup dengan istri yang lebih berkelas? Tunggu saja. Aku akan tunjukkan arti kelas yang sesungguhnya. Dengan langkah mantap, aku masuk ke mobil hitam yang sudah menungguku di depan. Sopirku membuka pintu dengan sopan. Ke kantor, Bu Naila? Aku mengangguk. Ya, ke kantor. Dan di balik kaca mobil yang basah oleh hujan, aku tersenyum getir. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku tidak lagi berjalan sebagai istri yang ditinggalkan, tapi sebagai wanita yang siap memperlihatkan kekuatannya. Dan dalam hati, aku berbisik pelan. Ini baru permulaan. Waktuku untuk bicara belum tiba. Tapi saat itu datang, dunia Rangga akan runtuh di hadapanku. Hujan belum reda ketika aku meninggalkan rumah kecil itu, tempat yang dulu kusebut rumah tangga. Setiap langkahku menimbulkan cipratan air di jalanan, setiap tetes hujan seperti ikut menghapus jejak kebersamaan yang telah usang. Di tanganku hanya ada koper tua, isinya pakaian sederhana dan beberapa dokumen penting. Tidak ada yang kutinggalkan di sana, sebab apa yang berharga telah lebih dulu dicabut oleh keangkuhan Rangga. Aku menatap sekali lagi rumah itu dari kejauhan. Dulu dindingnya kusapukan warna biru muda sendiri, dengan Rangga di sisiku yang tertawa sambil mengatakan, "Kita akan tumbuh di sini, Nay." Tapi kini rumah itu seakan mengejekku. Diam, sunyi, dan kosong dari cinta. Selamat tinggal, bisikku lirih, lebih kepada kenangan daripada bangunan itu. Orang-orang sekitar memperhatikan aku yang berjalan sendirian di bawah hujan. Beberapa berbisik, sebagian menatap dengan pandangan iba. Kasihan, ya. Istrinya ditinggal setelah suaminya jadi manajer. Dulu mereka kelihatan bahagia, tapi ternyata kalah juga sama perempuan lain. Aku mendengar semuanya, tapi aku tidak marah. Aku hanya tersenyum kecil. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka kasihi dengan kasihan itu bukanlah korban, melainkan seseorang yang sedang mempersiapkan panggung besar untuk kebangkitannya. Aku melangkah ke arah sebuah mobil hitam elegan yang menunggu di ujung jalan. Sopir tua yang sudah bersamaku sejak remaja segera membuka pintu. "Bu Naila?" Suaranya pelan, seolah turut merasakan luka yang kubawa. Aku mengangguk kecil. "Ke kantor." "Baik, Bu." Mobil melaju perlahan meninggalkan lingkungan sederhana itu. Dari balik jendela, kulihat satu persatu wajah yang dulu menyapaku ramah kini berubah jadi rasa ingin tahu. Mereka melihatku sebagai perempuan gagal. Seorang janda yang ditinggalkan suaminya setelah ia naik jabatan. Dan mereka benar, aku memang ditinggalkan. Tapi mereka tidak tahu oleh siapa. Di sepanjang perjalanan, aku membuka ponselku dan membaca pesan dari sekretarisku, Rima. "Bu, semua direksi sudah siap. Rapat akan dimulai pukul 3 sore. Kami sudah menyiapkan dokumen evaluasi kinerja manajer operasional, Rangga Saputra." Aku menatap pesan itu lama, jari-jariku menggenggam ponsel erat. Nama itu, Rangga Saputra, masih terasa asing di dadaku, seolah bukan lagi bagian dari kisah hidupku. Tapi entah kenapa, setiap kali membaca namanya, ada bara kecil yang menyala di dalam diriku. Bara yang tidak lagi berupa cinta, tapi tekad untuk memulihkan harga diriku yang diinjaknya. Begitu sampai di gedung tinggi milik PT Arga Utama Corp, langkahku menjadi lebih mantap. Bangunan megah dengan dinding kaca itu berdiri kokoh di tengah kota, mencerminkan kekuatan dan kejayaan perusahaan yang didirikan oleh almarhum ayahku, Hendro Arga. Tak banyak yang tahu bahwa aku adalah pewaris tunggalnya. Sejak awal, aku memilih untuk tidak menonjolkan diri, menyembunyikan identitasku di balik nama Naila Rahmawati, bukan Naila Arga. Aku ingin belajar mengenal dunia bisnis dari bawah, bukan dari warisan. Aku ingin tahu siapa yang tulus, siapa yang palsu. Dan kini, semua penyamaran itu akan terbayar. Begitu aku melangkah masuk ke lobi, seluruh staf berdiri memberi hormat. "Selamat siang, Ibu Direktur," sapa salah satu karyawan resepsionis. Aku membalas dengan anggukan kecil.
Wajah mereka tampak tegang. Mungkin karena kabar perceraian itu sudah tersebar. Tapi aku tidak peduli. Dunia boleh menatapku dengan kasihan, asalkan mereka belum tahu bahwa di balik luka ini, aku menyimpan kekuatan yang siap menyala. Di ruang rapat utama, seluruh direksi sudah duduk rapi. Di meja tengah, ada tumpukan berkas laporan mingguan, termasuk laporan kinerja Departemen Operasional, departemen yang kini dipimpin Rangga. Aku membuka rapat dengan suara tenang, meski hatiku masih bergolak. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua, kataku. Hari ini kita akan membahas performa beberapa posisi penting, termasuk manajer yang baru diangkat 2 bulan lalu. Seketika suasana berubah. Beberapa direksi saling pandang, mereka tahu siapa yang kumaksud. Apakah kita sudah punya evaluasi terbaru? Tanyaku. Rima menyerahkan map biru. Ini, Bu. Semua data sudah lengkap, termasuk laporan kedisiplinan dan keuangan. Aku membuka lembaran demi lembaran dengan teliti. Setiap angka, setiap tanda tangan, setiap memo kinerja yang menurun semuanya menunjukkan hal yang sama. Rangga mulai lalai. Ia terlalu sibuk dengan pesta, klien wanita, dan gaya hidup barunya. Ada bagian yang membuatku tersenyum getir. Laporan pengeluaran pribadi yang dimasukkan ke dalam biaya operasional perusahaan. Mobil dinas, hotel mewah, makan malam, klien, yang ternyata hanyalah pesta pribadi. Semua ada di sana. Aku menutup map itu dengan tenang. Baik, kataku singkat. Tolong siapkan undangan untuk rapat besar pekan depan. Saya ingin semua kepala divisi hadir, termasuk manajer operasional. Para direksi mengangguk. Tidak ada yang berani bertanya. Mereka tahu, ketika aku berbicara dengan nada tenang seperti itu, berarti badai sedang menunggu untuk datang. Setelah rapat berakhir, aku duduk sendiri di ruanganku. Dari jendela lantai 25, aku menatap kota Jakarta yang sibuk di bawah sana. Hujan sudah reda, tapi langit masih kelabu. Aku menatap pantulan wajahku di kaca. Wajah wanita yang pernah percaya pada cinta, tapi kini belajar mempercayai dirinya sendiri. Mas Rangga, bisikku perlahan, kamu membakar hatiku tanpa tahu bahwa bara itu akan jadi apimu sendiri. Aku menghela napas panjang. Luka itu masih perih, tapi bukan luka yang melemahkan, melainkan luka yang menguatkan. Luka yang membuatku ingat siapa diriku, darah siapa yang mengalir di nadiku, dan kekuasaan sebesar apa yang kini berada di tanganku. Ketika aku berdiri dari kursi dan melangkah keluar ruangan, langkahku terasa ringan. Bukan karena aku sudah sembuh, tapi karena aku tahu setiap luka punya waktunya sendiri untuk membalas. Bukan dengan dendam, tapi dengan keanggunan dan keadilan. Dan hari itu, di dalam hati yang perlahan mengeras, aku berjanji. Aku akan membuat Rangga melihat siapa Naila sebenarnya. Ia akan sadar bahwa wanita yang ia remehkan bukan hanya istri pengangguran, tapi pewaris tunggal Arga Utama Corp, perusahaan yang memberinya jabatan, kemewahan, dan hidup yang kini ia banggakan. Namun saat ia mengetahuinya nanti, semuanya sudah terlambat. Hari itu langit Jakarta tampak berbeda, cerah tapi menusuk. Angin di pelataran gedung PT Arga Utama Corp berhembus pelan, membawa aroma wangi bunga segar yang selalu menghiasi lobi utama. Gedung tinggi berlapis kaca itu berdiri megah, memantulkan bayangan langkahku yang kini kembali setelah sekian lama pergi. Aku, Naila, mengenakan setelan jas hitam elegan dan hijab abu lembut. Sepatu hak rendahku mengetuk lantai marmer putih setiap kali melangkah. Orang-orang di sekitarku menatap dengan hormat, tapi juga penuh rasa ingin tahu. Mereka tahu siapa aku, tapi tak banyak yang tahu mengapa aku sempat menghilang begitu lama. Begitu masuk ke ruang resepsionis, suara ramah seorang staf menyapaku. Selamat pagi, Bu Naila. Kami sudah diberitahu tentang kedatangan Anda. Direksi sudah menunggu di ruang rapat utama. Aku mengangguk pelan. Terima kasih. Langkahku mantap menuju lift eksekutif di ujung lorong. Dinding kaca di sekeliling lift memperlihatkan pemandangan kota yang sibuk, tapi pikiranku melayang jauh ke masa lalu. Saat aku masih sering duduk di ruang kerja ayahku di gedung ini, memperhatikan caranya memimpin dengan tegas tapi penuh empati. Ayah selalu berkata, Naila,
Jangan pernah tunjukkan siapa kamu sampai kamu tahu siapa yang benar-benar menghormatimu tanpa melihat nama belakangmu. Dan kini, setelah semua yang terjadi, aku benar-benar paham makna kata-kata itu. Ketika pintu lift terbuka di lantai paling atas, sekretaris utama langsung membungkuk kecil. "Selamat datang kembali, Bu. Kami semua menunggu Anda." Pintu ruang rapat besar terbuka perlahan. Di dalamnya, para direksi, kepala divisi, dan para pejabat penting perusahaan berdiri serempak. Beberapa wajah lama tampak gugup, beberapa terlihat lega. "Selamat datang kembali, Bu Naila," kata Pak Johan, direktur keuangan yang dulu menjadi tangan kanan ayahku. "Kami sudah lama menantikan arahan Anda." Aku tersenyum tipis. "Terima kasih, Pak Johan. Sudah lama ya, saya meninggalkan kursi ini." Suasana ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju padaku saat aku duduk di kursi utama. Kursi yang dulunya milik ayahku, Arga Wiratama, pendiri PT Arga Utama Corp. Aku menatap nama perusahaan yang terukir di dinding, Arga Utama, Integrity and Vision. Dulu, nama itu terasa berat di pundakku. Tapi hari ini, rasanya seperti pulang ke rumah. Aku membuka map besar berisi dokumen resmi. Dengan pena perak yang selalu digunakan ayah dalam setiap penandatanganan penting, aku menulis namaku di lembar terakhir dokumen. Tinta hitam menggores kertas putih dengan tegas. Naila Arga Wiratama, pemilik dan direktur utama PT Arga Utama Corp. Beberapa detik hening. Lalu ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan. Namun aku hanya menunduk sejenak, menahan perasaan yang mengaduk di dada. Hari itu bukan sekadar pengambil alihan jabatan. Itu adalah hari ketika aku mengembalikan kehormatanku, dengan diam dan elegan. "Mulai hari ini," ucapku perlahan, "PT Arga Utama akan menjalankan restrukturisasi besar. Semua posisi strategis akan dievaluasi ulang, termasuk jajaran manajerial. Aku ingin tim yang bersih, yang jujur, dan yang bekerja dengan hati, bukan dengan ambisi buta." Kata-kataku membuat sebagian wajah di ruangan itu saling pandang. Aku tahu, banyak di antara mereka yang dulu dekat dengan Rangga, mantan suamiku. Mereka pasti bertanya-tanya, apakah ini bentuk balas dendamku? Tapi bukan. Aku tidak sedang membalas. Aku hanya sedang menegakkan keadilan. Setelah rapat berakhir, Pak Johan mendekat dengan suara pelan. "Bu, mengenai cabang yang dipimpin oleh Pak Rangga, apakah Anda ingin mempertahankan posisinya?" Aku menatapnya dengan mata tenang, meski hatiku sempat bergetar mendengar nama itu. "Untuk sementara, biarkan dia di sana," jawabku lembut. Aku ingin melihat sejauh mana seseorang bisa bertanggung jawab atas jabatan yang diberikan padanya. Pak Johan mengangguk pelan. Ia paham. Aku tidak akan bertindak dengan emosi. Aku akan membiarkan waktu yang berbicara. Sore harinya, aku berdiri di balkon ruang kerjaku, memandangi matahari tenggelam di balik gedung-gedung tinggi. Dulu, dari tempat ini aku sering melihat ayah berbicara lewat telepon, menolak tawaran-tawaran besar hanya karena tidak sesuai nilai kejujurannya. Kini aku berada di posisi itu, memegang kekuasaan, tapi juga membawa luka yang masih membara. Angin sore menyapu rambutku yang keluar sedikit dari hijab, membuatku memejamkan mata. "Ayah," bisikku lirih, "aku sudah kembali. Aku akan menjaga warisanmu, dan aku akan tunjukkan bahwa darah Arga masih punya harga." Senyum tipis terbit di bibirku. Besok, aku akan mengirim undangan resmi kepada seluruh cabang, termasuk cabang yang dipimpin Rangga. Dan di sanalah, permainan takdir akan dimulai. Hari itu, laporan evaluasi dari cabang Bekasi masuk ke mejaku. Di bagian atas lembaran itu, tercantum jelas nama manajernya, Rangga Pradipta. Senyumku muncul samar. Nama yang dulu begitu kurindukan, kini hanya membuat dadaku sesak. Tapi aku menahan diri. Aku tak lagi Naila yang dulu menunduk dan diam saat direndahkan. Kini, aku adalah pemegang kendali atas segala hal yang ia banggakan. "Bu Naila," suara sekretarisku, Rani, memecah lamunanku. "Ini, tambahan laporan dari tim audit internal. Mereka bilang, perilaku Pak Rangga di cabang cukup
mengkhawatirkan. Aku mengangkat kepala. Khawatirkan seperti apa? Rani menelan ludah sebelum menjawab, banyak keluhan dari staf bawahannya. Katanya Pak Rangga sering marah-marah tanpa alasan, memotong tunjangan staf, bahkan beberapa kali tertangkap menggoda sekretaris barunya di jam kerja. Aku menarik napas pelan, mencoba tetap tenang. Tanganku menggenggam pena erat. Baik, tampilkan rekamannya di layar, ucapku datar. Rani segera menyalakan monitor besar di ruang direksi. Tampak sosok Rangga di sana, berdasi mahal, wajahnya penuh percaya diri, duduk di kursi besar yang dulu ia banggakan. Ia mengangkat suara kepada seorang staf laki-laki yang tampak gemetar di depannya. Kerjaan kayak begini aja nggak becus. Kamu pikir gaji tiap bulan itu dari mana? Hah? Bentaknya. Pria itu menunduk, meminta maaf, tapi Rangga tak peduli. Ia melemparkan map ke meja dan tertawa sinis. Beberapa menit kemudian, video lain muncul. Kali ini, Rangga berjalan di parkiran kantor, menunjuk-nunjuk mobil dinasnya yang baru. Mobil yang sebenarnya adalah fasilitas perusahaan atas persetujuanku. Ia berdiri bersama beberapa karyawan muda, menceritakan bagaimana prestasinya membuat pimpinan terkesan. Gila, Mas Rangga keren banget. Mobil baru lagi, kata salah satu staf wanita. Rangga tertawa dengan nada angkuh. Ah, ini cuma bonus kecil dari perusahaan. Kalau aku mau, bulan depan bisa dapat yang lebih bagus. Tawa itu menusuk telingaku. Di mataku, Rangga bukan lagi suamiku. Ia hanya seorang pria yang sedang mabuk oleh jabatan, dan lupa dari mana pijakannya berasal. Aku menatap layar dalam diam. Setiap adegan seperti luka yang lama kubiarkan tertutup, kini disayat perlahan. Namun aku tak ingin menumpahkan amarahku sekarang. Aku bukan wanita yang membalas dengan emosi. Aku akan membalas dengan elegan, di tempat dan waktu yang tepat. Rani, ucapku tenang, arsipkan semua video dan laporan itu. Pastikan tersimpan aman di server pusat. Baik, Bu. Apa perlu saya kirimkan juga ke bagian audit eksternal? Aku menggeleng pelan. Belum. Waktunya belum tiba. Rani mengangguk dan meninggalkan ruangan dengan cepat. Aku menatap jendela besar di hadapanku. Dari lantai 30, jalanan kota tampak kecil dan berkelip. Di luar sana, Rangga mungkin sedang berpikir bahwa dunia ini sudah ia genggam. Ia tak tahu bahwa jarak antara puncak dan jurang begitu tipis, dan aku sedang menyiapkan tepiannya. Siang harinya, aku menerima laporan pribadi dari salah satu kepala divisi. Bu Naila, maaf jika saya lancang, katanya hati-hati, tapi saya rasa Anda perlu tahu. Pak Rangga sering membawa tamu wanita ke ruang kerjanya di luar jam kantor. Katanya itu klien, tapi perilakunya sangat tidak profesional. Aku menatap pria itu lama. Terima kasih, Pak Heru. Jangan bicarakan hal ini kepada siapapun. Saya yang akan menanganinya. Ia mengangguk cepat, lalu pergi dengan wajah tegang. Begitu ruangan kembali sepi, aku membuka map biru di mejaku. Di dalamnya, ada foto-foto lama, aku dan Rangga saat masih sederhana. Saat makan mie instan di rumah kontrakan, saat ia menatapku dengan penuh cinta tanpa melihat status atau harta. Air mataku jatuh, meski hanya sebutir. Apa yang membuatmu berubah sejauh ini, Mas? Bisikku lirih. Apakah jabatan itu begitu memabukkan sampai kamu lupa pada siapa yang membawamu ke sini? Aku menatap lagi rekaman CCTV yang terhenti di wajah Rangga yang tersenyum sombong. Dalam hati, aku berjanji, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk memberi pelajaran. Agar ia tahu, bahwa kekuasaan yang ia sombongkan hanyalah pinjaman dari seseorang yang dulu pernah ia hina. Malamnya, aku berdiri di balkon kantor, ditemani sejuknya udara dan langit gelap yang ditaburi lampu kota. Rani datang membawa secangkir teh hangat. Bu, apa Anda tidak lelah menahan semua ini? Tanyanya lembut. Aku menatap jauh ke arah gedung cabang di kejauhan. Lelah, jawabku pelan, tapi luka yang membakar tak bisa disembuhkan dengan amarah. Aku ingin dia belajar dari kejatuhannya sendiri. Dan saat itu tiba, aku memutar tubuh,
menatap Rani dengan mata tajam penuh tekad. Aku ingin dia sadar siapa yang selama ini menopang segala kesombongannya. Rani menunduk, mengerti maksudku. Sementara di tempat lain, Rangga menegakkan kerah jasnya di depan cermin ruang kerjanya. Ia mengangkat gelas whisky, tersenyum puas pada bayangannya sendiri, dan berkata pelan. Lihat, Rangga, sekarang kamu bukan siapa-siapa yang dulu. Kamu penguasa. Ia tak tahu, di balik dinding kaca yang memantulkan keangkuhannya, ada sepasang mata yang sudah menunggunya jatuh. Dan waktunya semakin dekat. Pagi itu, udara di lantai tertinggi gedung perusahaan terasa lebih dingin dari biasanya. Para karyawan sibuk mempersiapkan rapat umum tahunan. Acara paling bergengsi yang dihadiri oleh seluruh manajer, direksi, dan komisaris. Rangga tampil menonjol sejak pagi. Jas abu-abu mahal menempel di tubuhnya. Parfum maskulin menyengat setiap kali ia lewat. Di lobi, ia berhenti sejenak di depan poster besar bertuliskan, Rapat Umum Tahunan, menuju visi baru perusahaan. Ia tersenyum puas. Hari ini, mereka akan tahu siapa pemimpin masa depan, gumamnya dengan penuh percaya diri. Mertuanya datang lebih dulu, mengenakan batik sutra dan senyum congkak. Kau siap, nak? Nanti kalau giliran bicara, sebutkan saja bahwa keberhasilanmu adalah karena kerja keras dan loyalitas. Jangan lupa pandang ke arah direksi. Tentu, Pak, jawab Rangga dengan nada yakin. Saya tahu cara menarik perhatian orang penting. Di ruang belakang panggung, Naila memerhatikan suasana melalui layar monitor yang menampilkan siaran langsung dari aula. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh perhitungan. Ia mengenakan blazer hitam sederhana, bukan untuk menonjolkan diri, tapi menunjukkan otoritas yang selama ini disembunyikannya. Sekretaris pribadinya berbisik, Bu Naila, seluruh data dan rekaman sudah siap. Jika ibu mau, kami bisa tampilkan langsung di layar utama. Naila menggeleng pelan. Belum sekarang. Biarkan dulu mereka menepuk dada. Acara dimulai. CEO perusahaan, Pak Rendra, pria parubaya yang juga penasihat bisnis keluarga Naila, membuka dengan sambutan resmi. Rangga duduk di barisan depan, persis di tengah sorotan kamera. Ia tak tahu bahwa nama istrinya berada dalam daftar khusus tamu kehormatan yang baru akan diumumkan menjelang akhir acara. Saat sesi penghargaan dimulai, pembawa acara memanggil manajer terbaik tahun ini, Bapak Rangga Adi Prana. Tepuk tangan bergemuruh. Rangga berdiri dengan senyum lebar, menyalami direksi satu persatu, dan berpose di depan kamera. Ia mengambil mikrofon. Saya persembahkan penghargaan ini untuk keluarga saya yang selalu mendukung, terutama istri saya yang, meski sederhana, tetap mendoakan dari rumah. Ia menekankan kata, sederhana, dengan nada merendahkan, membuat beberapa orang terkekeh. Mertuanya ikut tersenyum puas. Namun dari belakang aula, suara pelan tapi tegas terdengar. Menarik sekali mendengar kata sederhana dari seseorang yang tak tahu kepada siapa ia berhutang posisi. Suara itu membuat kepala semua orang menoleh. Naila melangkah maju perlahan. Langkahnya mantap. Setiap gerakannya menciptakan keheningan yang menelan ruangan besar itu. Ia berdiri di samping panggung, menatap Rangga lurus. Rangga membeku. Nah Naila, kamu kenapa di sini? Aku diundang, jawab Naila datar. Tapi bukan sebagai tamu biasa. Tatapan bingung merambat di antara para hadirin. Mertuanya mencoba menyelamatkan suasana. Ah, ini istri Rangga. Mungkin hanya ingin menonton suaminya menerima penghargaan. Namun sebelum kalimat itu selesai, layar utama di belakang panggung menyala menampilkan wajah Naila. Di bawahnya terpampang tulisan besar. Naila Prameswari, pewaris dan komisaris utama perusahaan. Suara bisik-bisik menggema, beberapa karyawan menutup mulut tak percaya. Rangga menatap layar dengan wajah pucat. Ini tidak mungkin. Naila menatapnya tajam. Kau lupa, Rangga. Semua jabatanmu, fasilitasmu, bahkan mobil dinas yang kau pamerkan itu, berasal dari tanganku. Aku diam bukan karena tidak tahu, tapi karena ingin melihat sejauh apa kesombonganmu melangkah. Rangga gemetar,
Sementara mertuanya jatuh terduduk di kursi. Pak Rendra hanya menunduk, seolah sudah tahu ini akan terjadi. Dan hari ini, lanjut Naila, suaranya dingin, semua orang akan tahu bahwa kesombongan tanpa rasa hormat adalah kehancuran yang kau bangun sendiri. Ia berbalik pada panitia, lanjutkan acara. Setelah ini, saya ingin berbicara di depan seluruh staf tentang integritas dan moralitas jabatan. Rangga hanya bisa berdiri mematung. Tangan gemetar memegang penghargaan yang kini terasa seperti beban dosa. Sementara itu, para karyawan bertepuk tangan, bukan untuk Rangga, tapi untuk keberanian wanita yang selama ini mereka kira hanyalah bayangan di balik nama besar perusahaan. Dan di balik sorak itu, Naila tahu, inilah awal dari babak baru. Bukan hanya pengungkapan, tapi juga pembalasan yang terukur, satu persatu. Ruangan rapat besar itu mendadak senyap. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi tepuk tangan. Hanya suara langkahku yang bergema di lantai marmer. Setiap hentakannya terdengar seperti pukulan bagi Rangga dan keluarganya. Aku berdiri di tengah aula, mikrofon di tanganku, menatap wajah-wajah yang menunduk dalam kebingungan dan keterkejutan. Selama ini, kataku dengan nada tegas namun tenang, jabatan manajer yang begitu kau banggakan, Rangga, bukan karena kemampuanmu semata, tapi karena rekomendasiku. Suara desis dan bisikan mulai terdengar dari sudut-sudut ruangan. Jadi benar dia pewaris? Manajer Rangga direkomendasikan istri sendiri. Astaga, pantesan cepat naik. Rangga berdiri kaku. Wajahnya memucat. Tangannya yang tadi memegang penghargaan kini bergetar. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat. Naila, maksudmu, semua ini? Aku menatapnya dalam-dalam. Aku ingin melihat sejauh mana kesetiaanmu diuji ketika kau merasa sudah berada di atas. Tapi ternyata, begitu sedikit kekuasaan kau genggam, kau menjelma menjadi seseorang yang bahkan tak mengenal rasa terima kasih. Wajah mertuaku memerah. Ia mencoba menahan amarah, tapi lidahnya keluh. Kau tidak bisa mempermalukan anakku di depan semua orang begini, teriaknya akhirnya. Aku berbalik, menatapnya dengan sorot mata tajam namun tetap sopan. Saya tidak mempermalukan siapapun, Bu. Saya hanya menyampaikan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Saya bukan istri miskin, bukan wanita yang tak pantas mendampingi seorang manajer. Saya pewaris perusahaan ini, wanita yang memberi kesempatan, tapi juga bisa mencabutnya kapan saja. Sekretarisku yang berdiri di sisi aula menekan tombol di tablet. Layar besar di belakang kami menampilkan rangkaian video pendek, rekaman CCTV dari berbagai sudut kantor. Rangga memarahi bawahan, menggoda sekretaris baru, bahkan tertawa bersama beberapa karyawan sambil mengatakan, "Bos-bos di atas itu cuma duduk santai. Aku yang kerja keras di lapangan. Kalau bukan karena aku, perusahaan ini gak jalan." Suara tawa Rangga di rekaman itu bergema memalukan di seluruh aula. Beberapa karyawan menunduk, malu ikut mendengar. Aku menatap ke arah direksi. Inilah contoh bagaimana kesombongan merusak nilai profesionalisme. Aku tidak akan membiarkan perusahaan warisan ayahku dipimpin oleh orang yang tidak tahu sopan santun. Direktur utama, Pak Rendra, mengangguk pelan. Kami sepenuhnya mendukung keputusan Ibu Naila. Aku menarik napas panjang, lalu menatap Rangga untuk terakhir kalinya. Kau ingin hidup tanpa aku? Baiklah. Tapi mulai detik ini, kau juga harus hidup tanpa semua fasilitas yang pernah aku beri. Suara mikrofon bergetar di tanganku. Ruangan masih hening. Bahkan mertuaku kini hanya bisa duduk dengan wajah kehilangan arah. Rangga melangkah pelan ke arahku, suaranya bergetar. Naila, aku minta maaf. Aku hilaf. Aku cuma... Hilaf? Potongku, menatapnya lurus. Hilaf bukan alasan untuk menginjak harga diri seseorang yang pernah memperjuangkanmu. Kau tak hanya mengkhianati cintaku, Rangga. Kau juga mengkhianati kepercayaan yang menjadi pondasi perusahaan ini. Ia jatuh berlutut. Semua mata memandang. Sementara itu, aku hanya berdiri, tenang, tanpa air mata, tanpa amarah. Yang tersisa hanyalah luka yang telah membatu.
Aku sudah tak mencari permintaan maafmu, bisikku pelan. Yang kubutuhkan hanyalah keadilan bagi harga diriku yang kau injak. Aku menoleh ke arah panitia. Keluarkan dia dari aula. Jabatan, akses, dan kontraknya kubatalkan mulai hari ini. Dua petugas keamanan menghampiri Rangga. Ia mencoba menolak, tapi semua sudah terlambat. Ia menatapku dengan mata merah, penuh penyesalan yang datang terlalu lambat. Aku memandang ke arah seluruh hadirin dan berkata dengan nada dingin, "Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena kalian tidak tahu siapa dia sebenarnya. Kesederhanaan kadang hanya penyamaran, untuk melihat siapa yang benar-benar tulus." Tepuk tangan perlahan menggema di seluruh ruangan. Beberapa karyawan meneteskan air mata haru. Sementara aku berjalan turun dari panggung, langkahku mantap, meninggalkan Rangga yang kini tak lebih dari bayangan masa lalu yang memalukan. Dan untuk pertama kalinya sejak perceraian itu, aku merasa bebas. Tidak karena aku menang, tapi karena akhirnya kebenaran berdiri di tempatnya. Ruang rapat utama berubah menjadi lautan wajah yang tegang. Semua karyawan menatap ke arah panggung, tempat aku berdiri mengenakan setelan jas hitam sederhana, namun penuh wibawa. Di depanku, Rangga masih menunduk, lututnya gemetar, wajahnya memucat seperti kehilangan arah. Aku menarik napas pelan, lalu berbicara dengan nada tenang yang menggema di seluruh ruangan. "Bapak Rangga," kataku, menatapnya tanpa emosi. "Selama ini Anda sudah diberi kesempatan untuk menunjukkan loyalitas dan integritas. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Anda menggunakan jabatan untuk kesombongan, bukan tanggung jawab." Rangga mendongak. Matanya basah, suaranya bergetar. "Naila, aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Aku bisa berubah, aku akan buktikan." Aku mengangkat tangan, memotong ucapannya. "Tidak perlu. Kesempatan sudah datang berkali-kali. Dan setiap kali, kau memilih untuk menyepelekannya." Lalu aku menatap seluruh karyawan yang hadir. "Mulai hari ini, dengan segala wewenang yang saya miliki sebagai pemilik dan direktur utama PT Arga Utama Corp, saya secara resmi memecat saudara Rangga dari jabatan manajer." Suasana seketika hening. Beberapa detik kemudian, tepuk tangan bergemuruh, disertai sorakan kecil dari para karyawan yang selama ini tertindas oleh kesombongan Rangga. Rangga menatap ke sekeliling, mata-mata yang dulu menyanjungnya kini berbalik menilai dengan dingin. Ia tampak kehilangan pijakan, seperti dunia yang tiba-tiba runtuh di bawah kakinya. "Naila, aku mohon," katanya dengan suara serak. "Aku sudah kehilangan semuanya. Tolong, jangan ambil ini juga." Aku menatapnya lama, dalam diam yang berat. "Aku tidak mengambil apapun darimu, Rangga. Aku hanya mengembalikan semuanya ke tempat semestinya. Jabatan ini bukan milik orang yang sombong, tapi milik mereka yang tahu arti kerja keras dan rasa hormat." Rangga berlutut di hadapanku. Suaranya pecah di tengah ruangan. "Aku menyesal, aku hilaf, aku cuma ingin jadi orang hebat." Aku menggeleng pelan. Menjadi hebat tidak berarti menginjak orang lain. Dan sayangnya, kau baru sadar ketika segalanya sudah hilang. Aku menoleh pada dua petugas keamanan di belakang. "Silakan antar beliau keluar dengan baik." Saat Rangga digiring pergi, wajahnya tertunduk, menahan air mata. Aku memandangi punggungnya yang menjauh, sosok yang dulu kucintai, yang kini hanya meninggalkan bayangan penyesalan. Aku menunduk sebentar, lalu berbisik pada diriku sendiri. "Terima kasih, Rangga. Karena lewat kesalahanmu, aku belajar arti kehormatan dan kekuatan untuk berdiri sendiri." Beberapa bulan telah berlalu sejak hari itu. PT Arga Utama Corp kini bertransformasi menjadi perusahaan yang lebih maju, dengan suasana kerja yang hangat dan profesional. Tidak ada lagi teriakan di ruang produksi, tidak ada lagi wajah takut di antara karyawan. Setiap kali aku berjalan melewati lorong kantor, mereka menyapaku dengan senyum hormat. "Selamat pagi, Bu Naila. Terima kasih sudah membuat kami bangga bekerja di sini." Aku hanya tersenyum. Kehidupan baruku bukan tentang membalas dendam, tapi menata kembali harga diri yang dulu sempat hancur. Sore itu,
Saat hujan turun perlahan di halaman depan kantor, seorang pria datang dengan langkah gontai. Bajunya kusut, wajahnya tampak lelah. Rangga. Ia berdiri di depan pintu kaca besar, menatap ke arahku dengan mata yang dulu penuh gengsi, kini hanya tersisa penyesalan. Naila, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Aku hanya ingin bilang, aku menyesal. Aku bodoh. Aku kehilangan segalanya. Aku menatapnya tenang. Tidak ada lagi amarah, tidak juga air mata. Hanya kedamaian. Kau pernah bilang aku tak pantas untukmu, Rangga, kataku pelan. Tapi sekarang, mungkin akulah yang tak pantas untuk masa lalumu. Ia menunduk, menitikkan air mata. Aku menepuk bahunya sekali. Tanpa benci, tanpa dendam. Jaga dirimu. Hidup terlalu panjang untuk terus menyesali yang sudah lewat. Aku melangkah pergi, melewati genangan hujan yang berkilau di bawah cahaya sore. Langkahku mantap, anggun, dan bebas. Tak lagi sebagai wanita yang ditinggalkan, tapi sebagai wanita yang menemukan dirinya kembali. Dari kejauhan, aku menatap langit yang mulai cerah. Dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum bukan karena ingin terlihat kuat, tapi karena aku benar-benar sudah bebas. Bagian atas formulir. Bagian bawah formulir.